Halo Sobat Clickers, kembali lagi di acara Ayo Talk dengan saya Sandi dan juga di sini sudah ada pembicara kita dari Philips, yaitu dengan Mbak siapa? Adel. Iya, Mbak Adel. Hari ini kita akan membahas dan juga kita discuss ringan mengenai beberapa solusi yang Mbak Adel bawa, terutama dari Philips ya. Betul. Oke. Mungkin Mbak Adel bisa memperkenalkan diri dulu, Mbak. Oke. Saya Adel, selaku perwakilan dari Philips di Indonesia. Philips sendiri itu di sini kita handle untuk yang professional display-nya. Oke. Dimana sebetulnya kalau kita bicara mengenai professional display itu banyak sekali loh sebetulnya pilihan line up barangnya. Kita memiliki video wall, kita juga memiliki signage. Signage itu juga banyak sekali nih pilihannya. Kita punya signage untuk penggunaan 18:7 atau Q series. Kita juga punya D-line, itu untuk penggunaan 24/7, dan kita juga punya yang touchscreen seriesnya. Oke. Selanjutnya Dari sisi dua tadi solusi, kita ada berapa total solusi yang saat ini Mbak Adel handle gitu? Oke, tadi yang pertama itu kita ada video wall ya. Video wall, oke. Selanjutnya kita ada signage. Signage, terus Ketiga kita punya interactive whiteboard atau interactive flat panel. seperti ini ya, interactive flat panel. Betul, kurang lebih Oke. seperti ini. Terus kita juga ada LED. LED ya. Betul. LED berarti seperti Videotron. Betul. Oh. Dan yang terbaru kita juga mempunyai hospitality TV. Oke, hospitality TV. Nah, ini yang cukup menarik ya. Mungkin kalau kita sudah lihat Ayo Klik itu kan cukup banyak sekali membawakan video wall, terus habis itu interactive flat panel, Videotron gitu ya. Nah, ini yang coba kita garis bawahi dan kita coba discuss mungkin hospitality TV dulu ya. Boleh. Oke. Mungkin Mbak Adel ringkas, singkat, cepat, padat mengenai hospitality TV itu seperti apa? Oke. Jadi Philips itu mempunyai satu line up terbaru yaitu hospitality TV. Lalu apa sih yang membedakan hospitality TV dengan consumer TV yang dijual di pasar sana ya? Kalau kita bicara hospitality TV, mereka sudah didukung oleh CMS. Jadi ya. tuh, di mana CMS itu sebagai kontrol yang menyambungkan antara sistem di hotel dan juga TV yang ada. Jadi bukan hanya sekedar TV yang digunakan, tapi bisa dikontrol nih, seperti memberikan welcome greetings, personalized greetings, konten yang ingin ditampilkan, semuanya dapat dikontrol melalui CMS tersebut. Berarti kalau kita lihat masuk ke hotel ataupun mungkin kalau kita lihat ada tempat-tempat yang seperti kayak rumah sakit dan lain-lain, itu jadi TV tadi berfungsi sebagai greeting kita juga dan juga Betul. kita bisa menggunakan seperti untuk nonton gitu ya. Betul. Jadi kalau kita bicara hospitality TV pada umumnya, biasanya nih, ketika tamu masuk ke dalam kamar, mereka otomatis sudah ada welcome greetings. Contohnya welcome Mr. Sanchoy. Terus pihak hotel dapat memutarkan foto, video, ataupun ucapan khusus di welcome greetings tersebut. Terus nanti ketika mereka go to homepage, itu pihak hotel bisa pakai UI-nya bisa disesuaikan lah dengan hotel itu sendiri. Seperti penempatan logo, penempatan background, itu semuanya bisa dilakukan. Terus yang terpenting, kalau kita bicara hospitality TV, bukan hanya sekedar nonton doang. Tapi pihak hotel juga bisa nih melakukan pengiriman message ke kamar. Bisa juga billing dikirimin ke kamar. Terus yang terpenting tuh sebetulnya adalah security-nya. Karena kalau kita bicara TV umum, tamu masuk ke dalam kamar, lupa check out akun Netflix mereka. Oh iya betul, sering tuh. Pernah kejadian nggak Pak? Sering. Tiba-tiba ada video-video yang kita tidak tonton gitu ya, film-film yang kita tidak tonton, ternyata kita lupa log out ya dari akun-akun Netflix kita yang ada di hotel tersebut ya. Nah, kalau kita menggunakan hospitality TV, hal itu sangat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena ketika tamu check out di sistem, otomatis semua data TV itu bakal terclear up dan kembali ke default awal. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi ya. Setiap kali mau check out itu harus setting-setting dan lain-lain. Betul. Jadi kita nggak usah manual nih, ataupun FO tuh nggak perlu muterin kamar satu-satu buat mastiin akunnya tertinggal. Semua sudah secara otomatis ya, secara Betul sistem. sekali. Dan jadi kalau untuk hospitality TV ini memang target marketnya utamanya untuk perhotelan seperti itu.
Kalau kita bicara pasti fokus pertamanya perhotelan, dan yang kedua tuh rumah sakit ya. Rumah sakit. Karena rumah sakit sekarang kan udah bagus-bagus banget nih. Mereka juga di rumah sakit tuh bukan hanya sekedar orang yang sakit ya. Terkadang orang yang berbahagia juga bisa di rumah sakit. Ya. Contohnya mungkin kayak orang-orang yang baru lahiran. Gitu. Dan orang-orang di rumah sakit kan butuh sesuatu yang entertain. Betul. Jadi Hibur mereka supaya mengalihkan dari yang mungkin mereka lagi sakit gitu kan. betul. Jadi dengan adanya fitur Hospitality TV ini bisa memberikan satu nilai khusus lah untuk rumah sakit. Karena nanti pastinya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah didukung oleh Google Play Store-nya. Terus bisa menggunakan video on demand, nonton YouTube, Netflix dengan mudahnya kan Pak. Jadi sih kalau menurut saya Hospitality TV itu akan adding value, memberikan value lebih bagi Dan juga memberikan experience yang jauh lebih oke lagi ya kepada customer-customernya gitu ya. Yes, mereka akan merasa lebih personalized kan. Oke. Jadi kalau dari dua market tadi, dari perhotelan ya, hotel dan juga rumah sakit, yang sampai saat ini kalau dari pengalaman Mbak Adel sendiri, kira-kira market yang lagi emerging tumbuh itu dari sisi mana aja? Oke, market hospital, rumah sakit ataupun perhotelan menurut saya sih nggak terlalu jauh nih perbedaan pertumbuhannya ya. Tapi karena mungkin kita balik ke pandemi di tahun sebelumnya di 2022 kemarin, saat ini cukup banyak nih hotel-hotel baru yang mau opening yang mungkin di hold dari tahun 2021 kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pandemi itu kan banyak sekali TV-TV yang mungkin udah lama tidak terpakai ya. Yeah. Jadi cukup banyak juga hotel yang lagi pergantian TV. Jadi sebetulnya secara market sangat baik ya saat ini dan sangat suatu market yang unik lah untuk kita garap bersama seperti itu. Ya terutama kan kalau sekarang kan anak-anak muda terutama mungkin ya kalau kita lihat yang mau staycation gitu ya, mau ada acara-acara seperti gathering dan lain-lain kan mereka pasti selalu sekarang yang kita lihat itu searching hotel yang sudah ada Netflix-nya. Betul. Ya dengan kita lihat mayoritas kan otomatis kan TV-TV yang di kamar itu kan memang harus di-upgrade ya. Betul. Nah, jadi fitur-fitur utama tadi dari sisi Philips itu kira-kira ada yang membedakan nggak sih dibandingkan brand-brand lain gitu, kayak mungkin kita lihat brand Korea gitu ya, brand Jepang. Mungkin kalau misalkan secara Philips sendiri, saat ini Philips satu-satunya hospitality TV yang berbasis Android TV. Jadi dia sudah didukung oleh Google Play Store juga Pak. Berarti kalau yang brand-brand lain itu belum? Mereka bukan Android TV. Oh, betul. Apa sih yang membedakan? Pertama, kalau kita bicara Android TV itu pasti ada Chromecast. Mungkin kalau Bapak ada TV di rumah, consumer TV yang Android, mereka ada Chromecast-nya kan. Tapi beda nggak sih Chromecast-nya Philips sama Chromecast consumer TV yang dijual di luar? Beda Pak. Jadi gini, kalau kita menggunakan Chromecast umum atau yang biasa ada di Android TV dan Wi-Fi-nya itu sama, otomatis kita tuh bisa nih ngekontrol semua Chromecast yang ada. Karena dalam satu jaringan yang sama. Tapi kalau menggunakan Philips itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena nanti sistemnya kita akan scan barcode. Baru dia terkoneksikan. Dan ketika mereka sudah scan barcode, yang buffering itu bukan gadget kita Pak. TV itu akan menjadi soft access point. Jadi dia udah nggak mungkin tuh loncat ke TV-TV lain karena mereka mempunyai SSID yang berbeda. Terus cara aplikasi juga Philips lebih fleksibel ya Pak. Karena kita bicara Android, otomatis cukup banyak aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store. Dan itu juga bisa Pak, nanti hotel bikin defaultnya nih aplikasi apa saja yang mau ditampilkan di TV. Cuman buat tamu-tamu yang long stay, mereka bisa download aplikasi-aplikasi khusus yang ingin mereka tonton. Ya, betul. Ketika mereka check out, kembali ke default awal settingan hotel. Jadi kalau dari sisi keunggulan tadi ya, maksudnya kan kalau dari kita lihat kan mungkin banyak yang belum terlalu mendengar Philips kan dari sisi TV-nya gitu kan. Nah kira-kira dari pesan Mbak Adel sendiri untuk orang yang mau mungkin mencoba Hospitality TV Philips itu apa aja kira-kira pesannya? Jadi buat teman-teman yang lagi nyari Hospitality TV, yang pertama pasti bisa menghubungi AyoClick. AyoClick ya, ingat ya, ayoclick.com ataupun Hana Group. Kita bisa memprovide
juga dari sisi consulting dengan kita juga bisa. Dan yang paling utama, harga kita pasti yang terbaik gitu. Betul. Karena saat ini Ioptic dan Hana Group merupakan authorized partner kamu. Ya, authorized partner dari Philips. Betul. Untuk yang di Jawa Tengah itu sendiri. Betul. Terus nanti teman-teman bisa mengajukan POC ataupun demo. Kita sangat support loh untuk POC dan juga demo. Jangankan 1 hari Pak, seminggu, sebulan pun kita bisa support untuk POC-nya. Setahun bisa juga. Habis itu PO tuh. Iya ya, itu mah bukan POC, itu namanya minjem. Jadi kalau dari tadi fitur-fitur kan, kita kan bisa melakukan POC ya, proof of concept. Jadi mungkin yang melihat dari tayangan-tayangan ini bisa hubungin kontak marketing kita. Terus kita bisa melakukan berbagai macam dari tahapan pertama, dari assessment, kebutuhannya berapa, terus yang cocoknya berapa. Terus nanti juga butuh untuk kita demo langsung. Nah itu juga kita bisa, dan sampai ke tahap kita bantu juga untuk pembuatan RAB ataupun anggaran. Yang biasa mungkin kalau di rumah sakit punya pemerintahan, nah itu kita juga bisa bantu untuk assessment, POC, dan juga pembuatan anggarannya. Seperti itu. Betul. Terus mungkin secara warranty, kita itu warranty 3 tahun Pak. Oh, 3 tahun itu meliputi apa aja? Panel, service, spare part ya. betul. 3 tahun ya. Nah, kalau dari sisi Philips tadi, warrantinya dari kita juga kan sebagai authorized partnernya juga dari sisi Philips juga. Kita juga bila terjadi kerusakan kan, selama itu masa garansi ataupun masa garansi sudah habis, nanti bisa hubungin tim kita, marketing kita, yang dimana nanti setiap kota itu kita bisa bantu. Jadi nggak usah pusing lagi harus menghubungi mungkin dealer mana atau harus kemana. Nanti melalui marketing kita itu bisa kita langsung pick up unitnya untuk bisa dilakukan maintenance seperti itu. Tenang aja, bisa dijamin kalau untuk Ioptic Semarang dan juga Hana Group itu sudah pasti terpercaya. Dan pasti terpercaya Karena kita sudah partner cukup lama ya Pak. Betul. Dan dari sisi kita sangat tahu lah, maksudnya dari sisi brand Philips itu kan kita sudah cukup terkenal untuk dari CCTV kan zaman dulu ya kan. Iya betul. Terus sampai sekarang ke ranah yang kalau kita lihat mungkin lebih kepada untuk hotel dan juga rumah sakit, yang pasti dari sisi after sales yang akan selalu kita jaga. Betul. Gitu. Dan yang terpenting nih Pak, sebetulnya kita tuh dari Philips sendiri selalu ngasih backup unit yang standby di hotel ataupun rumah sakit. Iya ya. Jadi pembelian mungkin 10 unit, ada backup unit 1 gitu ya. Bisa. Kenapa? Karena kita paham loh Pak, kalau misalkan kita bicara hotel, TV rusak jangan sampai kamar tidak terjual. Ya itu lucu juga ya. Mohon maaf, kamarnya TV-nya rusak, jadi kita nggak bisa open kamarnya, ataupun mungkin dari tamu ada komplain. Betul, kok TV-nya mati, padahal hotel bintang 5 kan nggak lucu ya Pak. Jadi itu salah satu bentuk komitmen kita bersama lah, gimana caranya ngasih support yang terbaik buat teman-teman user nantinya. Ya, secara kualitas sendiri kalau kita lihat tadi kan sudah oke. Mungkin kalau kita mayoritas teman-teman ataupun dari user kita sendiri itu kan selalu membandingkan dengan brand-brand Korea yang memang dia punya gambar yang bagus. Itu kalau dari sisi Philips seperti apa? Oke, kalau kita bicara mengenai warna di panel itu, di display, itu kan sebetulnya udah preferensi, semua ada plus minusnya. Saya nggak bisa menilai brand lain juga ya Pak. Kalau untuk panel pasti bakal gratis saya dong. Saya kan pasti bakal pro barang saya sendiri. Tapi yang bisa saya pastikan dan juga review dari teman-teman di hotel lainnya, panel Philips secara warna cukup tajam Pak, karena kita sudah 4K. Oh, sudah 4K. Betul. Yang kedua, yang paling menonjol, itu banyak banget orang yang menyampaikan secara review, audionya sangat bagus Pak. Nanti boleh dicoba. Jadi kalau misalkan kita bicara audio sampai 50 nih, di brand lain udah pecah Pak. Di Philips itu masih smooth. Berarti maksimal audionya berapa tuh dia? Nah, audio itu maksimal di angka 50. Tapi itu bisa di lock juga Pak. Jadi nanti kalau misalkan hotel nih, audionya cuma mau maksimal 15, bisa kita lock di angka tersebut. Kan takutnya Nanti berisik Pak. Ya, berisik. Kedengeran sampai kamar sebelah gitu. Betul.
Nanti mau tidur pagi kan di full-fullin. Malam denger MTV kan di fullin jebret, wah itu kan mengganggu banget ya. Betul, jadi salah satu fiturnya kita bisa nge-lock Pak. Tentunya dengan professional setting. Ya. Dengan professional setting itu pastinya kita bisa melimitasi lah apa saja yang bisa diakses oleh tamu. Oke. Terus kan kalau kita lihat, sumpah kalau kebutuhan hotel ataupun rumah sakit itu kan biasa kebutuhannya 1, 5, 10, mungkin ada puluhan kan. Bahkan ratusan. Untuk memaintain, ya bahkan ratusan ya, itu untuk memaintain ataupun mengkontrol semua device itu. Jadi yang tadi saya sampaikan Pak, kita sudah ada CMS-nya sendiri, itu bernama CMND atau Command. Itu nanti kita bisa kontrol masing-masing TV Pak. Jadi kita bisa lihat nih TV yang online berapa, TV yang off berapa, tidak ada power berapa, kondisi baterai bisa kita cek Pak. Jadi ketika kita nanti setting, udah ada tuh masing-masing TV tersetting. Itu hanya perlu disetting 1 kali di awal. Oke, berarti dari sisi maintenance kan berarti nggak perlu banyak orang ya, cuma hanya Nggak perlu. orang yang sebagai admin ya. Betul, hanya untuk proses check-in check-out saja. Sedikit penambahan yang terpenting, Philips itu udah menjadi brand koridor Pak di brand-brand besar. Kayak contohnya Radisson, Accor Group, Ascot Group, terus juga Marriott Group, terus kita juga Wyndham. Udah cukup banyak sekali hotel-hotel besar yang bekerja sama dengan Philips. Jadi portofolionya juga sangat-sangat banyak, terutama kan kalau kita lihat dari grup-grup tadi besar tadi kan, ya pasti mereka memilih brand yang sangat-sangat terpercaya ya, yaitu Philips seperti itu ya. Nah jadi kalau dari kita sendiri pengen tahu banget dari Philips ini, dari sisi mungkin kalau kita lihat dengan brand-brand yang lain, terutama kan brand Korea juga kalau kita bahas Korea, ada gak sih yang bener sumpama kalau ya temen-temen di sini pengen beralih gitu, beralih ke Philips, kira-kira tuh ada kata-kata yang istilahnya apa ya, bisa wah ini akhirnya memantapkan saya untuk beralih ke Philips gitu. Ada apa ya istilahnya ya kalimat pamungkas lah. Sebenarnya bukan kalimat pamungkas ya Pak. Yang terpenting adalah kita no license, no additional cost. Oke, itu berarti kata-kata ataupun jurus andalannya Philips itu adalah no license ya. No license, no additional cost. No additional. Pokoknya kita one time purchase, semuanya selesai. Mau digunain 5 tahun ke depan, 6 tahun, 7 tahun sampai TV mati bisa. Sampai TV melenduk ya. License-nya tidak tetap bisa melenduk kayak kompor ya. Oke, berarti dari sisi license-nya tadi ya untuk mengontrol tadi ya CMS tadi, terus dari satu lagi apa selain license? No additional cost. No additional. Oh berarti dua kata-kata ini yang menjadi kunci kalau mungkin teman-teman di sini ataupun customer kita yang wah saya pengen mungkin ya tidak ada, udah beli TV sekali di depan gitu kan, nggak harus setiap tahun itu renewal beli. Betul, license-nya lagi, additional cost-nya untuk programnya lagi, nggak perlu ya. Jadi semuanya udah all in di depan, udah bisa dipakai sampai TV itu rusak gitu ya. Betul sekali. Jadi pokoknya untuk teman-teman yang mau cobain TV Philips Hospitality ini, silakan ya hubungi tim Hana Group dan juga AyoClick. Betul. Kita akan support dan memberikan yang terbaik pastinya. Oke. Siap. Mungkin pertanyaan terakhir kan mungkin lebih kepada harga ya. Ini. Nah, harga itu kita pasti akan ada base price. Nanti kita teman-teman ataupun customer kita, user-user kita kalau mau harga nanti bisa dicek di thumbnail kita ataupun nanti kita bisa berikan linknya langsung untuk bisa dicek harganya ya. Yang pasti base price. Terutama kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan langsung kontak kita aja, biar langsung kita jawab oleh tim-tim kami seperti itu. Mungkin dari Mbak Adel ada kalimat itu kata-kata terakhir sebelum kita akhiri podcast kita. Kalau misalkan dari saya, kalau memilih barang itu bukan cari yang murah, tapi cari yang kualitinya terbaik karena investasi untuk jangka panjang. Dan jangan lupa jika ada kebutuhan audio visual dapat menghubungi Hana Group dan juga AyoClick Semarang. Oke, siap.
Terima kasih Mbak Adel ya. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya di hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa kolaborasi lebih banyak, dan untuk user-user kita yang memang ingin mencoba POC dulu lah. Biasanya kan ada pepatah-pepatah yang bilang ya, Tak kenal maka tak sayang. baru mau nyebut ini, udah direbut ini. Oke, kita kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita jangan sungkan hubungin tim-tim kami, linknya PDKT dulu lah. ya. Coba dulu testing 1 minggu, siapa tahu nanti mungkin ya banyak yang lihat tertarik dan akhirnya suka, dan bisa untuk kita agendakan yaitu pembelian ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Sobat Clicker, selamat siang, bye bye.